yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, doa dan harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan diberkati Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Seperti biasanya sebelum kita beraktivitas hari ini, kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas rahmat Tuhan yang tetap setia dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini, dan kami mau mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberkati hamba-Mu, yang menyampaikan firman-Mu, dan memberkati semua anak-anak Tuhan yang telah siap sedia untuk menerimanya, agar firman-Mu dapat kami terima, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka bahagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita, tertulis di dalam Kitab Mazmur, pasal yang ke-109, ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku dengan kasih setia-Mu. Inilah yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, yang akan saya angkatkan menjadi sebuah tema bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kehidupan sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah harus ditunjukkan dalam karakter, dalam sikap hidup umat yang percaya kepada Allah itu. Salah satu sikap hidup yang telah ditunjukkan oleh pemazmur sebagai orang yang percaya kepada Allah, yaitu menyerahkan segala peristiwa, baik suka, baik duka, baik ketakutan, begitu juga dengan kegentaran. Raja Daud adalah seorang tokoh yang luar biasa, yang layak sekali menjadi teladan bagi kehidupan orang-orang yang beriman pada hari ini. Ada dua hal yang didoakan oleh Daud, yang dimohonkan oleh Daud kepada Allah. Yang pertama, dia memohon pertolongan dari Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang raja, seorang pemimpin bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan, tentu saja Daud sudah memiliki prajurit-prajurit untuk bertempur di medan perang. Tentu saja dia sudah mempersiapkan peralatan-peralatan perang untuk melengkapi prajurit-prajuritnya. Dan tentu saja dia sudah memiliki strategi-strategi untuk mendapatkan kemenangan. Tapi apakah itu yang menjadi andalan seorang Daud? Tidak, saudaraku. Tetap memohon pertolongan Tuhan.
Dia tidak mengandalkan kekuatan prajurit, peralatan perang, dan strategi-strategi perang. Tapi dia memohon agar Tuhan menolong dia di dalam peperangan. Karena hanya dengan pertolongan Tuhanlah dia bisa mendapatkan anugerah kemenangan itu. Ini yang menunjukkan bahwa Raja Daud begitu yakin dan percaya hanya dengan pertolongan Tuhanlah satu-satunya yang bisa mendatangkan kemenangan. Dia dapat memenangkan peperangan. Yang kedua, dia berdoa, selamatkanlah aku dengan kasih setiamu. Pasti banyak sekali bahaya, banyak sekali kengerian yang dihadapi Daud di dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi dia benar-benar merasakan bahwa Allah sangat mengasihi hidupnya. Allah menyelamatkan dia dari segala bahaya yang mengancam itu. Dan saya yakin kita sebagai orang-orang yang percaya pasti sangat membutuhkan, sangat mengharapkan keselamatan, baik keselamatan di dunia dan keselamatan setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itu hanya dapat kita terima karena kasih Allah. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apalagi yang kita ragukan, apalagi yang kita takutkan di dalam kehidupan ini, kalau Allah yang selalu setia memberikan pertolongan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala pergumulan kita. Tuhan pasti menolong. Rancangan Tuhan pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas sapaan firman-Mu pagi ini. Kami telah dikuatkan di dalam iman dan pengharapan bahwa Tuhan selalu setia untuk menolong dan memberikan keselamatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Bapa, hari ini kami mau bersatu hati berdoa agar Tuhan memberkati dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Dan pada saat ini juga kami mau mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan karena penyakit, pergumulan karena masalah-masalah yang dihadapi dalam pekerjaan, dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa buat gereja Tuhan, agar Engkau tetap memampukan gerejamu menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia, agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus di masa-masa pandemi yang kami alami beberapa tahun ini, ya Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan yang luar biasa bagi gerejamu untuk tetap eksis dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan ketika kami mengalami situasi pasca pandemi. Tentu saja Tuhan yang semakin memampukan agar gereja Tuhan dapat Engkau pakai menjadi alat yang luar biasa untuk pemulihan di pasca pandemi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa agar BP Runggun dan semua pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, dan emeritus dapat mengkoordinasikan semua pelayanan-pelayanan yang dapat menguatkan kembali jemaat Tuhan, gereja Tuhan, memulihkan gereja Tuhan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa agar Tuhan yang tetap memberkati seluruh jemaat Tuhan, agar tetap mendukung pelayanan gereja. Jemaat Tuhan ikut ambil bagian dalam mensukseskan program-program yang sudah ditetapkan di tengah-tengah gereja, baik di tingkat GBKP secara Modramen, Klasis, dan Runggun sampai ke Perpulungan. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah dari sapaan teduh kami pagi ini. Kami yakin dan percaya Roh Tuhan akan tetap memimpin kehidupan kami. Ampunkan kami akan segala pelanggaran kami, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian.